Halo sobat Mimi, gas lagi dah lo profilnya. Seperti biasa juga tolong ya dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Langsung aja kita gaskan lagi lau profilnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini Shogi dia telah melakukan sebuah kesepakatan dengan orang tua ini yang ternyata orang tua ini setuju untuk menjadi master dari Dongli. Tapi untuk Dongli, sebelum dia menjadi murid dari orang tua itu, dia pun juga mengajukan beberapa syarat kepada orang tua itu yang membuat orang tua ini bingung bagaimana bisa seorang murid memberikan sebuah syarat kepada seorang master. Dan itu membuat orang tua ini dia pun bingung lah. Bagaimana mungkin dia mengajukan 3 buah syarat apa-apaan ini ujian dari orang tua ini. Tapi karena memang dua orang ini memiliki bakat yang sungguh sangat luar biasa, membuat orang tua ini tidak punya pilihan lain selain harus setuju dengan ucapan dari Dongli, dengan syarat-syarat yang akan diberikan oleh Dongli. Baiklah gadis kecil, kamu apa? Bilang saja 3 syarat, apa itu? Katakan ucapan dari orang tua ini. Dan untuk Dongli, baiklah kalau begitu senior ataupun kukatakan master, silakan ikut denganku untuk membicarakan lebih detail ucapan dari Dongli yang membuat mereka pun bingung lah. Dongli, dia berani seperti itu. Dia luar biasa. Ya, sepertinya dia sudah besar ucap dari mereka berdua. Tapi di sini untuk Bibi Ning, dia pun kembali dan masih penasaran tentang siapa master dari Lu Xiaogi. Hey, siapa master bu? Bahkan Bibi ini nggak tahu ucap dari Bibi Ning, dan dia ingin menjitak kepala dari Lu Xiaogi. Tapi ketika dia ingin melakukannya, dia pun teringat dengan wajah dari Lu Xiaogi ketika dia masih kecil. Bocah tangil ini ternyata dia sudah besar dan dia kini adalah seorang master sekte. Ucap dari Bibi Ning. Di sini Bibi Ning dia juga berujar, Lu Xiaogi, Bibi membawa senior Ji datang ke tempat ini tanpa bertanya kepada dirimu. Apakah kau merasa tidak nyaman? Ucap dari Bibi Ning. Tidak Bi, kau telah melakukan yang terbaik dan kau tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa untuk diriku dan juga untuk senior Ji. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan setelahnya kini mereka pun menunggu 1, 2, 3 detik 3 menit dan beberapa menit kemudian masih juga belum selesai Dongli melakukan sebuah pembicaraan dengan masternya. Lama sekali, udah 1 dupa enggak kelar-kelar. Bahkan setengah dupa kemudian juga masih juga belum kelar. Dan pada akhirnya setelah menghabiskan 2 batang dupa, barulah kedua orang ini muncul kembali yang membuat orang tua ini wajahnya terlihat agak sedikit frustasi. Iya sih memang cuma 3 syarat, tapi setiap satu syarat punya poin-poinnya lagi. Dalam arti lain ini banyak banget ucapan dari orang tua ini. Dan untuk Lu Xiaogi dia juga penasaran tentang syarat apa yang diberikan oleh Dongli kepada orang tua itu. Karena memang saat ini Dongli terlihat wajahnya sungguh sangat mencurigakan. Begitu juga dengan orang tua ini. Mereka berdua sungguh sangat mencurigakan ucapan dari Lu Xiaogi. Tapi untuk orang tua ini dia juga ingin menunjukkan aksinya setelah dia berhasil merekrut Dongli menjadi muridnya. Hei bocah, sebelumnya kau mengatakan kalau kau ingin mendapatkan pencerahan dari orang tua ini. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi sebelum melakukannya, aku akan memberikan kau sebuah hadiah dulu. Ucap dari orang tua ini yang ingin memberikan hadiah kepada Dongli, kepada muridnya, bukan kepada Lu Xiaogi. Dan untuk orang tua ini, ketika dia memberikan hadiahnya di sini, Bibi Ning agak sedikit terkejut dengan boneka yang telah diberikan oleh orang tua itu. Hei, bukankah itu adalah... Di sini Bibi Ning tidak menyangka kalau ternyata master tua itu senior Ji akan memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Di mana Bibi Ning dia mengatakan kalau itu adalah sebuah benda yang sangat luar biasa dan itu adalah benda kuno, benda yang telah lama menghilang, dan itu adalah harta karun yang luar biasa. Karena di seluruh dunia saja diperkirakan tidak banyak orang yang memiliki benda itu. Ucap dari Bibi Ning. Tapi sebelum Bibi Ning mengatakan fungsi dari benda itu, di sini Lu Xiaogi dia pun mencoba untuk dapat memeriksanya dengan kemampuan sistem yang ia miliki. Dan ketika diperiksa oleh Lu Xiaogi, itu memberikan efek yang tidak diketahui yang membuat Lu Xiaogi dia juga bingung lah. Nggak ada notifikasinya. Hei, apa-apaan nih? Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi ketika orang tua ini dia pun mengatakan kalau benda itu adalah benda yang sangat-sangat berguna. Walaupun yang gunanya cuma 1, tapi itu dapat menyelamatkan penggunanya dari bencana mara bahaya, yang arti lain dapat menyelamatkan hidupmu. Ucap dari orang tua ini yang membuat kedua orang ini nggak percaya kalau ternyata mereka akan mendapatkan hadiah yang luar biasa seperti ini. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun tahu item yang seperti ini disebut sebagai koin kebangkitan jika digunakan oleh para player. Nah, untuk Dongli tentunya mendapatkan hadiah seperti ini membuat dirinya sungguh sangat senang dan dia mengucapkan terima kasihnya kepada master tua itu. Dan untuk Lu Xiaogi, benda yang sangat luar biasa, dan Dongli akhirnya dapat menghindari sebuah krisis jika dia adalah dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk orang tua ini,
Ayo, sekarang aku ingin menunjukkan beberapa petunjuk kepada dirimu. Hah, ucap dari orang tua ini yang membuat Lu Shogi dia pun berpikir, apakah bimbingan apa yang akan diberikan oleh orang tua ini? Kultivator ranah ke-8. Aku ingin tahu apa yang akan dia berikan. Ucap dari Lu Shogi. Karena memang sejatinya sudah tidak ada orang yang telah mencapai ranah 9 ke atas sejak Softdragon pertama, dan orang ini aja hanya ada di ranah 8. Dan untuk Pak Tua ini dia pun ingin pamer kepada bocah-bocah tengil ini. Baiklah, dan akhir-akhir ini juga para kultivator iblis sering muncul. Maka dari itulah ayo kita pergi. Ucap dari orang tua ini yang tiba-tiba aja membawa mereka semua pindah ke sebuah tempat tepat di sebuah tepi danau yang membuat Lu Shogi dia pun tahu kalau ini adalah tempat yang sungguh sangat jauh. Setidaknya tempat ini ada sejarak 50 mil dari Sekte-mu, yang artinya orang tua ini gila. Apakah ini kemampuan yang dimiliki oleh mereka yang ada di ranah 8? Ucap dari Lu Shogi. Tapi di sini untuk Dongli dia pun juga tahu kalau ada sosok iblis jauh di depan sana. Kakak, lihatlah, waspadalah, ucap dari Dongli. Karena memang ketika mereka lihat ke arah tepi danau, mereka pun dapat melihat kalau ternyata ada iblis kuat tepat di hadapan mereka. Namun uniknya untuk iblis ini dia pun ternyata tidak menyangka dan tidak menyadari kedatangan para kultivator itu. Hei, dari mana mereka datang? Ucap dari iblis itu. Tapi di sini untuk Lu Shogi dia pun sungguh sangat kagum dengan kemampuan insting yang dimiliki oleh orang tua ini. Wow, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator ranah 8, dia secara acak dapat memilih seorang iblis. Luar biasa, ucap dari Lu Shogi. Tapi untuk iblis itu dia ternyata tidak terlalu waspada, karena memang yang dia perhatikan cuman Bibi Ning yang memiliki aset yang luar biasa, dan dia menganggap kalau orang tua yang ada di sebelahnya tidak perlu ditakuti. Dia hanya orang tua biasa dan hanya wanita itulah yang merupakan kultivator hebat, pikir dari iblis ini. Tapi tiba-tiba aja tubuhnya merasakan tekanan yang sangat-sangat kuat dan tubuhnya tidak lagi dapat bergerak. Dan ketika dia melirik ke arah orang tua itu, dia pun dapat merasakan kalau ternyata orang tua itu memancarkan energi yang sungguh sangat luar biasa. Gila, kenapa orang tua itu dia awalnya tidak perlu ditakuti, tapi kenapa dia memiliki aura pedang yang sangat kuat? Ucap dari iblis ini, dan dia pun tahu kalau orang tua yang ada di depan itu memancarkan aura yang sangat-sangat mendominasi dan juga mengerikan, yang membuat mereka memutuskan untuk segera pergi. Tapi ketika dia ingin pergi, ternyata di sini tubuhnya nggak bisa bergerak. Tubuhku seperti tertahan oleh sesuatu, ucap dari iblis ini. Dan ketika dia melihat ke depan sana, dia mendapat melihat sebuah cahaya yang memancar ke angkasa, dan dia pun tahu kalau sepertinya dia telah dikunci oleh aura pedang. Ini mengerikan, ujian dari iblis ini, karena dia mendapat merasakan aura yang dilepaskan oleh Pak Tua Haji sungguh sangat luar biasa menggelegar. Dan untuk orang tua ini, sebelum dia menunjukkan aksinya, dia juga sedikit songong, dimana dia juga berujar, "Hei, kalian berdua, pernahkah kalian mendengar sebuah cerita tentang seorang pria tua ini? Orang tua yang telah melakukan aksinya menebas lautan dengan satu gerakan. Apakah kalian tahu tentang rumor ataupun cerita itu?" Ujian dari Pak Tua itu. Dan hal itu pun tentunya dibenarkan oleh Lu Shogi. Ya, tentu saja semua orang tahu tentang hal itu. Bahkan bocah berusia 3 tahun pun pasti mengetahui tentang cerita itu. Ujian dari Lu Shogi, karena memang dulu pernah terjadi sebuah peristiwa di mana gelombang air yang sangat-sangat besar datang mencoba untuk dapat menerjang penduduk desa. Bukan cuma penduduknya aja, tapi seluruh desa akan diterjang oleh gelombang besar itu. Tapi ketika gelombang itu akan datang, tiba-tiba aja muncul sebuah cahaya yang sangat-sangat menyilaukan, dan gelombang itu langsung hilang, dihentikan oleh seseorang. Dan ternyata yang melakukannya adalah seorang kultivator edan, dan itu adalah orang tua ini. Dalam satu gerakan dia dapat melakukan aksinya, dan dia adalah orang yang sangat-sangat kuat di zaman waktu dia masih muda, apalagi sekarang yang udah tua. Tapi di sini orang tua ini dia juga tahu kalau dia harus fokus untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan muridnya. Dongli, mungkin saja ini dapat memberikan kau sedikit pencerahan, walaupun atributmu adalah angin. Ya, itu pun dibenarkan juga oleh Dongli. Maka itulah, hei kalian berdua, perhatikanlah baik-baik. Satu gerakan ini akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa, dan aku menyebutnya sebagai God of all beings, ucap dari orang tua itu yang melepaskan sebuah serangan edan, menjadikan iblis yang ada di depannya sebagai persembahan. Dan untuk iblis ini dia pun tahu kalau ini adalah serangan yang sangat-sangat gila, dan dia yang merupakan iblis biasa harus menghadapi hal seperti itu, membuatnya pun merasa
bangga dan dia merasa terhormat mendapatkan serangan seperti ini. Hei, untuk iblis kelas bawah seperti diriku, apakah aku layak mendapatkan ini semua? Ujian dari iblis itu sebelum memberikan serangan yang sangat-sangat edan, dan itu juga mengejutkan bagi Lu Xiaogi. Gila, serangannya sangat cepat, bahkan ini tidak terlihat ujian dari Lu Xiaogi karena memang dalam satu gerakan hilang. Iblis itu langsung hilang dalam satu gerakan. Tapi bukan cuma itu saja yang menghilang, tapi ketika mereka melihat ke arah atas, mereka juga dapat melihat kalau ternyata seluruh udara awan yang ada di atas sana juga menghilang akibat satu gerakan dari orang tua ini. Yang artinya orang tua ini sungguh sangat luar biasa edan. Dan setelah dia menunjukkan aksinya, dia pun kini menarik kembali Lu Xiaogi dan juga kelompoknya kembali ke sektemu. Sekarang, berapa banyak yang telah kau pahami ujian dari orang tua ini? Di sini dia juga berharap apa yang akan diberikan oleh dirinya akan dipahami oleh Lu Xiaogi, dan kita lihat apa yang kau dapatkan ujian dari orang tua ini. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia pun bukan dapat pencerahan, tapi dia membuka interface sistem. Karena memang satunya sistem memberikan sebuah informasi kalau ternyata Lu Xiaogi telah mendapatkan sebuah bimbingan dari seorang kultivator kuat, yaitu kultivator yang ada di ranah 8 Ji Changkong. Yang artinya di sini dia pun mendapatkan sebuah hadiah. Hadiah. Mari kita lihat hadiah apa yang akan aku dapatkan ujian dari Lu Xiaogi. Maka tertulah ketika sistem sedang memilih secara random hadiah apa yang akan didapatkan oleh Lu Xiaogi, di sini sistem memberikan sebuah notifikasi kalau Lu Xiaogi dapat mendapatkan skill yang disebut sebagai Equality of All Being. Tapi sayangnya skill yang didapatkan oleh Lu Xiaogi enggak lengkap. Enggak lengkap. Lantas apa gunanya ujian dari Lu Xiaogi? Tidak ada gunanya dong kalau begitu. Bagaimana kalau aku menukar dengan skill lainnya lagi? Ujian dari Lu Xiaogi. Dan ketika Lu Xiaogi dia mencoba untuk menukar skill yang tidak lengkap, ternyata dia pun mendapatkan sebuah kupon diskon 50% untuk dapat mengupgrade Sword Intent Melee-nya. Tapi ternyata bukan cuma Sword Intent aja, tapi Sword Heart pun sama dapat diskon 50%. Wow, luar biasa nih ujian dari Lu Xiaogi. Hei, tunggu dulu. Jika aku mendapatkan diskon sebanyak 50%, seingatku ketika aku harus meningkatkan Sword Intent, aku membutuhkan 2 juta poin XP. Ya artinya, aku dapat diskon 1 juta poin XP. Wah, edan. Tapi di sini, yang mana dulu nih yang harus aku naikkan? Sword Intent kah? Atau Sword Heart kah? Poinnya mahal cuy. Ujian dari Lu Xiaogi yang masih bingung tentang apa yang akan dia naiki, Sword Intent atau Sword Heart. Tapi untuk Dongli, dia sedang mendapatkan sebuah pencerahan pula. Hei, untuk murid ini, berapa banyak yang kau pahami? Ujian dari orang tua ini yang berharap Dongli mendapatkan pencerahan yang cukup banyak. Dan untuk Dongli, sebelum pada akhirnya dia membuka matanya, dan dia pun melepaskan suatu gerakan dan ya, cuma gerakan instan yang tidak memberikan efek apapun yang membuat mereka pun berpikir, apa yang telah didapatkan oleh Dongli? Seharusnya Dongli bakatnya tidak seburuk itu. Kenapa nggak mendapatkan apa-apa? Pikir dari mereka. Apalagi ketika Dongli kembali memasukkan item miliknya yang membuat mereka pun bingung. Nggak ada apa-apa. Apa yang didapatkan oleh Dongli? Tapi di sini orang tua ini berpikir kalau sepertinya Dongli mencoba untuk meniru teknik yang dia gunakan, tapi sedikit merubahnya. Apa ini? Aduh, sangat disayangkan. Tapi ketika Dongli dia kembali mengeluarkan item miliknya dan dia pun memancarkan energi yang luar biasa, mereka pun tahu kalau sepertinya itu belum selesai. Dan di sini Dongli kembali dia membuka matanya dan tiba-tiba aja dia pun melepaskan satu gerakan yang terlihat sungguh luar biasa kuat pula, yang membuat mereka berdua pun pada akhirnya paham. Wah, luar biasa. Kedua orang tua ini mereka pun kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Dongli. Karena saat ini Dongli dia menciptakan tekniknya sendiri dengan bantuan atribut angin yang dia gunakan. Tidak buruk pemahaman yang sungguh luar biasa. Pemahaman ini tidak lebih lemah daripada saat aku seusia dengan dirinya. Ucap dari orang tua ini. Muridku sangat hebat. Aku harus memberitahukan saudara seniorku tentang hal ini. Dengan begini, aku bisa sedikit sombong di hadapan saudara seniorku. Ujian dari orang tua ini. Walaupun dia juga tahu sebelumnya Dongli memberikan sebuah syarat untuk tidak memberitahukan kepada dunia kalau dia adalah murid dari orang tua ini, murid dari senior Ji sebelum dia cukup kuat. Tapi saudara seniorku itu dia bukan orang lain kan, jadi harusnya itu nggak masuk hitungan. Ujian dari orang tua ini yang masih aja mencari alasan untuk songong kepada saudara seniornya. Dan saudara seniornya itu ya Safragen. Tapi di sini orang tua ini agak sedikit menyayangkan kepada murid-murid lainnya lagi yang sepertinya
Mereka murid-murid ini sepertinya mereka terlalu lemah dan pemahaman mereka juga terbatas. Tapi di masa depan mungkin saja mereka bisa menjadi cahaya setelah mereka melakukan sebuah penerobosan. Ujar dari orang tua itu. Dan untuk Dongli, dia pun telah mencapai batasnya. Dan langkah selanjutnya adalah mengubah equality of beings menjadi gerakan milikku sendiri. Ujar dari Dongli yang berniat untuk menggunakan apa yang telah dia dapatkan, menciptakan tekniknya sendiri. Dan dia juga ingin tahu apa yang telah didapatkan oleh kakaknya. Kakak, apa yang telah dia pahami? Pikir dari Dongli. Tapi di sini untuk orang tua ini, ketika dia melihat Lu Xiaogi, dia pun sadar kalau ada yang tidak beres. Maka darulah dia pun langsung menarik mereka semua untuk segera mundur. Semuanya mundur. Ujar dari orang tua itu, karena memang dia dapat merasakan kalau Lu Xiaogi kini tiba-tiba aja tubuhnya memancarkan energi yang luar biasa kuat. Dan untuk Lu Xiaogi, dia juga memancarkan energi kegelapan yang membuat orang tua ini pun sadar sedang apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogi. Dia melakukan sebuah penerobosan. Ini adalah penerobosan so intens. Ujar dari orang tua ini mendengar itu tentunya membuat Bibi Ning dia pun sungguh sangat senang dan juga bangga. Dia melakukannya saat dia menciptakan ataupun mendapatkan pemahaman pertama tentang soul intent, dia ada di tingkatan 1. Dan saat ini ketika dia ada di tingkatan 2, soul intentnya juga ada di tingkatan 2. Luar biasa. Lu Xiaogi, kau benar luar biasa. Berapa banyak prestasi yang belum pernah ada sebelumnya kini kau pecahkan. Kau benar-benar membuat bibimu ini jadi takut. Ujar dari Bibi Ning. Tapi untuk orang tua ini, satu gerakan dari teknik yang aku berikan, sulit dipercaya, dia ternyata mendapatkan panen yang sangat luar biasa banyak. Ujar dari orang tua ini, bocah ini, dia sungguh luar biasa. Ujar dari orang tua ini yang tiba-tiba aja tertawa, yang membuat mereka pun bingung kenapa orang ini tiba-tiba aja tertawa. Saudara senior Ji, kenapa kau tertawa? Apakah ada sesuatu yang lucu? Tanya dari Bibi Ning. Saudara junior Ning, bukankah kau telah memberitahukanku bahwa bocah ini dia memberitahukan Nan Wei kalau Soft Dragon itu telah salah? Lalu apakah kau tahu bahwa dia sekarang sudah mencapai lapisan kedua dari soul intent miliknya di tingkatan kedua? Apa yang telah diwakilinya? Apa yang diwakilinya? Maksudnya adalah ini telah menunjukkan kalau saudara seniorku itu tidak cuma salah, tapi dia sangat-sangat salah. Ucap dari orang tua ini yang senang ketika saudara seniornya telah salah melakukan sebuah, mengatakan sesuatu yang membuat Bibi Ning pun agak bingung. Lah, ternyata itu doang. Kirain apaan? Tapi nggak tahu lah, ini kan urusan mereka berdua. Tapi untuk orang tua ini, bocah kecil ini, ia dapat mengandalkan bimbinganku untuk melakukan sebuah penerobosan yang artinya aku telah membuat saudara senior dia benar-benar salah. Dan artinya juga ini sama aja kan, kalau aku menang dan saudara seniorku dia kalah. Dan akulah yang membantu bocah ini melakukan sebuah penerobosan. Dalam arti lain, secara logika aku adalah masternya. Aku menjadi master dari anak ini dan aku harus menyebarkan luaskan tentang propaganda ini kalau aku lebih hebat daripada saudara seniorku. Ujar dari orang tua ini yang punya pikiran sifat kompetitifnya sendiri kepada Soft Dragon. Dan untuk Dongli yang melihat kakaknya melakukan sebuah penerobosan lagi soul intent tingkat 2 membuat dia pun sungguh sangat kagum. Kakak, dia menjadi lebih kuat lagi. Dan jika aku ada di ranah yang sama dengan kakak, tentunya aku bukanlah tandingannya. Ujar dari Dongli. Dan untuk Lu Xiaogi sendiri, setelah dia membangkitkan Sword Intent level 2, membuat dirinya pun merasa kalau saat ini meridiannya juga terasa lebih ringan lagi. Tapi di sini dia agak sedikit frustasi ketika dia melihat sistem kalau ternyata untuk dapat meningkatkan Sword Intent lagi ke level 3 ternyata dia membutuhkan 4 juta poin XP, yang artinya buset banyak banget. Harus naik satu level aja harus bayar 4 juta poin XP. Mahal sekali. Ujar dari Lu Xiaogi. Tapi saat ini dia pun kembali menarik semua Sword Intent miliknya. Dan untuk Dongli melihat kakaknya telah melakukan sebuah penerobosan, tentunya dia pun mengucapkan selamat kepada kakaknya. Dan untuk Lu Xiaogi tentunya dia pun juga sama mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu yang telah memberikan sebuah pencerahan. Pemahamanmu sungguh sangat luar biasa. Tidak lebih lemah daripada diriku di saat usiaku sama dengan dirimu. Ujar dari orang tua ini yang membuat Lu Xiaogi dia meluncur. Dalam arti lain, aku lebih hebat daripada kau kan? Ujar dari Lu Xiaogi. Dan untuk orang tua ini, karena memang tidak ada lagi yang perlu dia lakukan di tempat ini, dia akan segera pergi kembali pulang. Dan untuk saat ini, orang tua ini harus kembali dulu ke sekte pedang untuk mengurus beberapa hal administrasi, dan itu agak sedikit menyebalkan. Dan di sini sebelum dia pulang, dia juga bertanya kepada Bibi Ning apakah dia mau pulang bersama dengan dirinya atau nanti aja atau masih mau di sini dulu.
Dan untuk Bibi Ning dia mengatakan, saudara senior Ji, setelah hari diskusi ini selesai tentunya aku juga punya tugas untuk menyortir peringkat dari para sekte. Dan tentunya aku akan kembali juga bersama, ujar dari Bibi Ning. Baiklah, kalau begitu sekarang tinggal urusan administrasi dan itu merepotkan, ujar dari orang tua ini. Dan sekarang ayo kita pergi, ujar dari orang tua itu yang kini kembali pulang, kembali ke sekte pedang. Dan untuk Bibi Ning, dia pun sungguh sangat senang. Ujar Dongli, Bibi sangat bangga dengan diri kalian. Dan Bibi juga akan kembali pulang dan nanti kita akan bertemu lagi, ujar dari Bibi Ning. Dan setelahnya Bibi Ning pun kembali pulang. Dan hanya tinggal mereka saja. Dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dibahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.